Shalom wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Shalom. Tidak kalah juga kaum pria juga gak kalah luar biasa. Amin. Saya mau lihat tangan-tangannya yang sungguh-sungguh mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Saya mengajak setiap kita 25 menit ke depan. Kita mau 25 menit itu bagian kita buat Tuhan. Memuji dan menyembah Dia. Nanti bagian Tuhan adalah waktu firman-Nya disampaikan. Saya mengajak setiap kita, mari kita memberikan hati kita, seluruh keberadaan kita saat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mungkin ada yang datang dengan beban berat, pergumulan yang berat. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan lapar dan haus. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami bertemu dengan Tuhan. Ada pertemuan yang sejati dengan Tuhan, yang membuat hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan penyembahan hanya layak bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, yes Jesus. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan, yes, ku agungkan selamanya.
memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari dengan segenap hati Selalu nyanyikan pujian ini buat Tuhan. ku mau Lihatlah betapa baiknya Dia. Ku selalu Oh, betapa baiknya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. semua pujian Mari umat yang mengasihi Tuhan, sekali lagi angkat suara. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Yes, Lord. selalu Amin. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak. Yes, yes, Lord. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Dari tempat ini Tuhan, tahta-Mu dibangun Tuhan. Jesus. Kau yang layak. Tidak ada yang lain Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi Bapak Ibu angkat suaramu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, yes Jesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat yang mengasihi Tuhan, sorakan haleluya. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami bersuka karena Tuhan, dan kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Lihat samping kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Dengan segenap hati katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi dan di surga. Dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya
Yesus Kristus Allah Tuhan, Dia mencipta segalanya. Mencipta segala. Mari kita datang sujud menyembahnya. Datang sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Oh puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi dan di surga. Yes, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. For the Lord is good. Lord is good. For the Lord is good. For the Lord Oh, is good. hallelujah. The Lord is good. Yes. His mercy endures forever. For the Lord is good. Yes, The Lord. Lord is good. For the Lord is good. Is good. For the Lord is good. Yeah. For the Lord is good. For the Lord is good. Amen. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. Oh, hallelujah. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. Sorakan haleluya. Haleluya. And His mercy endures forever. Hallelujah. Thank you Jesus. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh tidak dapat diselami perbuatan-Mu. Begitu ajaib. Jalan-jalan-Mu ajaib dalam hidup setiap kami. Dan kami mau merenungkannya Tuhan hari lepas hari. Thank you Jesus. I love you Lord. Oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Thank you Jesus. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Yes, I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, you have been faithful. Thank you, Lord.
give you every day. Your goodness is running out, it's running out. Oh, your goodness. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Is running after me. Your goodness. Your goodness is running Yes. after. It's Kami running umat-Mu menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. My life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running out, it's running out. Oh, your goodness. Your goodness is running after. It's running Kami imani pagi hari ini Tuhan. Your goodness is running out. It's running To me, let my life lay down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running out, it's running out to me. Sing all my life, all my life you have. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Hanya Engkau dengan Tuhan, nyanyikan pujian. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat pujian. All my life, you have been faithful. So good. I am able. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, dan Engkau yang ditinggikan. Namamu yang penuh kuasa, yang menarik setiap kami Tuhan. Terima kasih kalau kami ada di tempat ini. Ini pun karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap wanita-wanita. Mereka adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami setiap wanita-Mu menjadi penolong. Maka kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sebagai seorang ibu menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami. Engkau yang memampukan kami. Bapa, Engkaulah pokok anggur itu. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kami menempel dengan pokok anggur. Karena di dalam Engkau kami boleh berbuah. Untuk itu Tuhan, pakai setiap wanita-Mu supaya kami tetap melekat kepada Engkau. Maka kami boleh berbuah dan buah kami boleh nikmati oleh suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan kami boleh berdampak bagi keluarga besar kami. Engkau melihat setiap wanita-wanita-Mu di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berbisnis. Biarlah kami tetap memandang wajah-Mu, melihat kekuatan Engkau yang menolong setiap kami melakukan apa yang terbaik Tuhan. Itu datangnya daripada-Mu dan kemampuan itu pun berasal daripada Engkau. Maka setiap wanita-Mu boleh cakap menanggung segala perkara karena kekuatan berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai penolong untuk suami kami. Biarlah Tuhan setiap kami boleh tunduk kepada suami kami. Apabila didapati oleh suami-suami kami yang belum mengenal Engkau, oleh kelakuan dan perbuatan kami tanpa kami berbicara, semua keluarga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada wanita-wanita-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Bapa, di dalam Engkau ada kekuatan.
Biarlah setiap mereka melewati proses Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap mengucap syukur kepada Engkau. Bahkan Kau teguhkan iman percaya mereka di dalam Engkau ya Yesus. Supaya setiap proses yang mereka alami, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Karena di dalam iman percaya kami kepada Kristus, bahkan melalui kebangkitan Engkau, kami boleh hidup dan boleh kami menang. Karena Engkau telah mengalahkan maut segalapun, bahkan segala sakit penyakit. Bapa, kuasa si jahat Engkau telah kalahkan. Dan kami boleh menang karena bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Bapa, walaupun kami sebagai wanita, kami boleh berkontribusi terhadap bangsa kami. Pakai setiap wanitamu Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote, Miangga sampai Pulau Rote Tuhan, Engkau memberkati wanita-wanitamu. Bapa, kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran, seluruh aparat TNI Polri, semua taruh roh takut akan Engkau. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih dan jiwa boleh dituai Tuhan. Bahkan keselamatan kalau saat ini mereka dalam puasa, selikkan mata mereka, cabut selubung yang masih menyelubungi mereka. Supaya mereka mengenal kasih Kristus melalui kehidupan setiap anak-anakmu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi bangsa kami. Karena kemuliaan-Mu terpancar atas bangsa kami. Bapa, terima kasih Engkau telah kirim hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sukirno Tarjadi. Bapa, firman yang sudah disiapkan Engkau mengurapi. Dan firman-Mu untuk Engkau taruh di dalam mulutnya. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakannya Tuhan apa yang Kau suruhkan. Dan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan kuatkan kami. Supaya kami boleh mengerjakan keselamatan di dalam takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mempersiapkan setiap hati kami menjadi seorang murid. Kami boleh mendengar dengan hati-hati, menyimpan di dalam hati kami. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. All my life you have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terus menerus kami rindu menaikkan nyanyian demi nyanyian akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan, bahkan kasih yang menyelamatkan. Terima kasih buat semua kasih yang begitu indah yang kami lihat di kayu salib dan di kubur yang kosong. Kami bersyukur, terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang menghidupkan firman. Maka hari ini biar kami terima firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus.
disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus dan jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga setiap kami pada hari ini terima berkat besar dari firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami siap terima berkat Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Sungguh senang bisa dari sini sekali lagi untuk bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan. Dan saya ingin memperkenalkan satu orang namanya Quaden Bales. Quaden Bales ini menjadi heboh di seluruh dunia. Karena kalau ibu-ibu bisa lihat fotonya, anak ini umur baru 9 tahun. Dan kelihatan sekali dia itu punya ada gangguan fisik. Quaden Bales itu menjadi heboh karena mamanya suatu hari putuskan untuk merekam dia dan kemudian ditaruh di Facebook. Apa yang direkam itu? Dia minta mati. Dia bilang mamanya minta pisau. Atau kalau enggak kasih aku tali, aku udah enggak kuat. Karena setiap hari dia ke sekolah selalu menjadi korban bullying. Dan karena enggak tahan dia bilang kasih pisau aja, aku mati sajalah. Ya. Nah, kisah Quaden ini bukanlah kisah yang jarang. Ini kisah yang cukup umum. Bullying itu terjadi tidak hanya ketika di sekolah, di kelas. Bullying itu sekarang paling parah terjadi di medsos. Ya. Istilah kita netizen, oke? Netizen. Netizen Indonesia itu paling kejam, paling mengerikan di seluruh dunia. Nggak ada tandingannya. Ya. Jadi waktu anak saya umur kira-kira 8 tahun, 9 tahun, saya lihat Facebooknya. Ya. Dan menemukan kata-kata yang mengerikan sekali dari teman-temannya. Bukan ngebully anak saya, tapi ngebully anak lain dan memakai kata-kata yang tidak pantas dipakai oleh anak umur 8 tahun, anak laki kepada anak perempuan. Ya. Itu bullying, terjadi secara luar biasa sekali mengerikan di medsos. Ya. Nah, tapi ini juga kisah tentang penolakan manusia terhadap sesamanya. Ya. Penolakan itu bagian daripada hidup kita, ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin kita bilang begini, oh ini kan karena memang badannya masalah kan, dia itu memang ada kekurangan, makanya kenapa orang ngebully dia? Enggak, saya temukan orang sempurna sekalipun bakal jadi korban bully. Ya. Bully itu tidak memandang yang namanya semata-mata fisikmu oke, terus nggak dibully, tidak juga. Ya. Jadi penolakan yang demikian bisa terjadi pada siapa saja. Ada orang bahkan ditolak sebelum dia lahir. Ketika dalam perut mama saja, mamanya sudah bilang, aduh yang demikian bikin repot saja. Saya bikin peta keluarga untuk PR, tugas akhir saya ketika pendidikan. Bagian dari itu saya mesti interview papa saya dan tanya sama dia, apa yang terjadi ketika papa masih kecil. Dan saya baru tahu bahwa papa saya ketika dalam perut mamanya sudah dijual oleh mamanya. Karena tidak ada uang untuk bisa bahkan untuk makan sehari-hari. Jadi nenek saya bilang begini sama salah satu keluarganya yang lebih punya. Dia bilang, kayak saya makan saja, itu saja. Ya, kayak saya makan sehari 2 kali, anak saya lahir saya kasih kamu. Itu anak nomor 2 padahal. Ya, artinya bukan anak nomor 12 gitu loh ya. Yang karena udah kebanyakan kita kasih aja. Anak baru nomor 2. Penolakan terjadi karena berbagai hal. Ya, anak laki sudah 11 ya. Laki semua lagi. Bagaimana? Ini lahir itu hamil 1 lagi nomor 12. Kalau dia umpama laki lagi gimana? Ya toh kalau mau main bola 11 sudah cukup soalnya ya. Ini nomor 12 kita jadiin apa? Wasit atau pelatih gitu ya. Ada kadang-kadang setelah anak lahir sekalipun anak minta dipeluk, minta digendong, dan kadang-kadang terjadilah hal yang menyedihkan, orang tua barangkali terlalu sibuk. Saya tadi 2 hari lalu baru dengar pendeta di satu tempat gereja hancur-hancuran, dan saya tanya sama jemaatnya, apa yang bikin hancur? Dia bilang keluarganya hancur, Pak. Di mana keluarganya hancur? Saya bilang, saya pengen tahu. Begini Pak, pendeta kita bilang sama kita di gereja, kalian mesti berkorban habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan. Buktinya saya saja, anak saya mau main sama saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena papa adalah pendeta. Aduh, papa adalah pendeta, nggak boleh main sama anak. Ya. Saya bilang itu berkorban, tapi berkorban untuk hal yang salah banget saya bilang. Ya, tapi kan anaknya tertolak akhirnya.
Nah, penolakan itu bisa terjadi ketika barangkali orang tua punya anak dua, yang satu lebih pintar manis. Katanya begini, kalau yang gede itu Pak, itu pulang dari sekolah, pulang ke rumah cuci kaki dan kemudian langsung buka buku belajar. Sampai sore kita mesti bilang dia udah stop belajar, sudah cukup. Yang satunya Pak, perang dunia kita panggil dia belajar Pak, susahnya bukan main. Gimana kita nggak sayang sama yang satunya itu? Ya, saya bilang kalau gitu memang rada susah, tapi tetap salah. Ya, penolakan terjadi bahkan ketika anak cuma satu. Ya, bandingin sama siapa? Anak orang lain. Ya. Anak saya dibully di sekolah, korban bully. Ya, karena terlalu baik anak saya itu. Pulang dari sekolah, rambutnya dipotong. Kenapa Dek? Asek? Enggak, ada teman pengen latihan gunting rambut. Jadi aku dijadiin contoh. Lain kali nggak boleh gitu ya. Ya. Pulang suatu hari minta beliin buku pelajaran. Lah buku kemana? Bukuku dipinjam temanku. Temanmu semua dapat buku, semuanya dapat, pasti dapat. Kok bisa pinjam? Udah nggak apa-apa, mah beliin aja lama. Kita belakangnya baru cek. Dia ambil sama temannya, dikerjain temannya. Oke. Tapi yang terakhir dia pulang lehernya merah. Tapi kenapa merah? Dicekek sama temannya. Wah, saya bilang ini sekarang udah beda ya. Oke, begini, oke. Papa kasih kamu izin begini, oke. Lutut itu bagian tubuh manusia yang paling punya kekuatan, oke. Lain kali dia cekek, pakai lututmu ya. Tapi ingat jangan keras-keras, oke ya. Pakai lutut aja, gitu aja, udah cukup, oke. Anak saya baik sekali, dia ke sekolah cari yang ngebully itu. Max, kasih tahu ya. Papaku ternyata izinin aku buat tendang kamu. Kalau kamu berani macam-macam sama aku, berperang aku. Oh enggak. Badannya kecil soalnya yang satu, yang nyekek itu. Ya. Nah jadi, tapi anak saya itu sekali dia korban bullying gara-gara satu hal yang begini. Saya cek, kenapa jadi kok yang dibully anak saya? Ternyata si mamanya itu, si anak itu di rumah itu ngomong selalu gini. Kamu jadi anak tuh yang pintar ya. Kayak Isaac itu, anaknya Pak Sukiro itu. Kamu itu rajin gitu loh, rajin doa gitu loh, kayak Isaac. Demikianlah Isaac tiap hari disebut di rumahnya. Jadi ini anak ini bilang Isaac itu saingan saya. Saya memang anak satu-satunya, tapi saya punya anak yang lebih dia sayang, si Isaac itu. Ya, demikianlah terjadi penolakan demi penolakan dalam hidup manusia. Ya, penolakan itu menjadi berat bukan karena fisik, tapi karena jiwa, mental. Jadi saya bisa pukul seseorang, nggak akan dilakukan sih, tapi contoh aja. Saya bisa pukul seseorang, Pak. Kalau saya mukulnya benar, itu bengkak barangkali 1-2 hari. Habis itu hilang, nggak ada bekas sama sekali. Tapi saya bisa tampar jiwa seseorang, dan itu nggak hilang 30 tahun. Adik saya, waktu kecil lucu banget. Lucu. Jadi kita kalau ke pasar dulu itu, yang paling si kecil itu, mama saya mesti minta tetangga 2 orang. Kenapa? Karena dia gemuk banget. Jadi kita jalan gitu, pegang dia, kemudian oper. Kita biasa ngoper gitu. Misi adik satu ini. Ngoper. Jadi kita panggil dia apa? Apuy. Demikianlah Apuy, kita bingung. Cute, lucu banget sih. Apuy lucu banget, gak ada leher. Waktu dia umur 26 tahun, dia di depan saya, nangis. Dan bilang, aku dari dulu selalu dipanggil Apuy. Sakit. Kita pikir, mana sakit? Itu kan lucu. Tapi bagi dia, itu sesuatu yang melukai sekali. Nah, jadi belum lama, kira-kira waktu pandemi, itu ada namanya Davia Emilia. Davia ini orang Sarawak, umur 16 tahun, anak gadis cantik. Dia tulis di Instagramnya, please help me choose. Tolong aku untuk milih. LOD. L itu live, D itu dead. Die. Saya mesti hidup apa mati? 67% ketik huruf D, suruh dia mati. Dan dia lompat dan mati. Nah itu adalah contoh penolakan. Ternyata lebih banyak mau saya mati dalam hidup saya. Terus untuk apa saya hidup kalau demikian? Jadi jiwa manusia itu alami pergumulan yang demikian terus menerus. Nah kalau orang terluka 1 kali dan tidak sembuh, dia jadi sensi. Dia jadi gampang sekali kena lagi. Kenapa? Ibarat kalau kita kena luka di sini, kalau nggak sembuh, kalau belum sembuh ya, dipegang dikit aja kan sakit. Demikian juga jiwa manusia ketika sudah kena 1 kali nggak sembuh, ditol dikit dia sakit. Jadi dia jadi orang yang super sensi. Contoh ya, contoh. Umpama dia WA dan kita telah jawab, bagi dia itu penolakan. Umpama dia ngajak kemana dan kita bilang sorry lagi sibuk, bagi dia itu artinya menolak dia. Karena orang sudah tertolak demikian. Ya.
Nah, saya saudara sekalian menemukan bahwa tidak hanya kadang-kadang orang tua nolak anak, anak itu bisa tolak orang tua. Ya. Satu orang di India itu menggugat orang tuanya ke pengadilan. Karena apa? Karena melahirkan dia. Ya. Dia bilang saya tidak minta dilahirkan, kan pasti dilahirkan. Saya bilang tahu gini, orang tuanya mungkin pikir gini, tahu gini dari kecil gua cekek, ya toh. Udah gede kayak gini begitu, oke? Ya. Nah, saya diminta untuk interview satu orang untuk yayasan. Saya bilang ini kedudukan agak penting, tolong Pak Sugiono bicara sama dia. Saya bicara sama dia. Saya bilang, oke, Anda kerja di mana? Kerja sini tahun sekian-sekian. Terus kerja sini tahun sekian-sekian. Saya bilang tunggu dulu. Ada 2 tahun kosong. Anda kemana? Ya, saya jagain mama saya. Mama saya sakit. Oke. Saudaramu berapa? Saya saudara 9 Pak. Sama saya 10 Pak. Terus yang lain kemana? Anda mesti berhenti kerja demi menjaga mama. Yang lain kemana? Ya cuma saya yang Pak bisa. Saya bilang oke, you 2 tahun jaga mama. Belajarnya apa? Ternyata Pak, 1 orang mama bisa jaga 10 anak. 10 anak nggak bisa jaga 1 mama. Jadi mamanya tuh dipingpong dari satu ke yang lain, dan dia bilang udahlah nggak usah main pingpong, sini saya yang terima saja. Gimana perasaan si mama yang demikian? Maka saya bilang tidak heran muncul nasihat di sosmed. Apa itu? Jangan kasih semua duit sama anak kamu selama kamu masih hidup. Ya. Masa sekolah itu masa rawan, ya, dimana anak itu dalam posisi bahaya sekali, terutama SMP dan SMA. SD aja masih enggak loh. Ya. Ada satu orang yang anaknya bunuh diri. Ya. Karena apa? Tangannya itu ada sedikit agak beda ya. Waktu di SD nggak apa-apa, jadi papanya itu bilang gini, saya jagain dia. Yaitu ketika masuk SMP jangan sampai pindah sekolah, teman-temannya di mana saya kirim ke sana. Karena teman-teman biasa lihat dia. Jadi dia pikir aman. Ternyata anak-anak begitu SMP jadi beda sekali. Yang semula bisa terima dia sekarang tiap hari ngebully dia nggak tahan. Dan dia bunuh diri. Nah itu di masa sekolah. Masa-masa kita pas jadi pasangan sekalipun bisa terjadi penolakan. Umpama terjadi kasus perceraian itu adalah suatu bentuk penolakan saudara sekalian. Gereja saja bisa demikian. Saya tunjukkan ya contoh orang berikut, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu bilang begini. Saya hampir jadi Kristen. Kalau bukan gara-gara orang Kristen. Saya tidak punya masalah sama Yesusnya. Saya hanya punya masalah dengan pengikut Yesus. Dia mau ke gereja. Waktu dia masih hidup di Afrika Selatan. Dia mau ke gereja, sampai depan pintu gereja, apa kata orang asyarnya, greeternya itu? Jadi jangan masuk sini. Kenapa? Ini gereja kulit putih, yuk cari yang kulitnya gelap-gelap kayak yuk. Oke, sana aja. Itu orang gak datang lagi ke gereja. Ya. Akankah sejarah gereja berubah? Sama sejarah dunia berubah? Seumpama saja itu Asyar mengatakan, yuk silakan masuk. Yesus ada untuk semua orang. Ternyata gak demikian. Katanya ada laki-laki pergi ke gereja. Oke. Dia ajak istrinya lah. Nah di tengah-tengah perintah khotbah, lagi berdoa lagi, mendadak handphone dia bunyi. Waduh, Pak Pendeta berhenti. Berhenti doa, keganggu. Jemaat semua pelototin dia. Istrinya tan begitu pulang di mobil sepanjang jalan. Istrinya bilang, kamu memalukan sekali, kenapa itu handphone bunyi? Dan lain sebagainya lah. Dia diam aja. Nah, itulah semenjak hari itu dia tidak pernah lagi injak kaki ke gereja. Tapi sore itu karena galau dia pergi ke bar, pergi minum dia, lupakan semua kekalutan tadi pagi itu, Pas lagi baru pegang itu minuman, goyang, mungkin karena lagi galau, tumpah, dia pikir mati aku. Enggak loh, yang punya bar bilang, ini sering nggak apa-apa, barang lagi galau ya nggak apa-apa, tenang aja. Bartender bilang, saya kasih lagi 1 gratis, lalu pelayan datang bersihin itu semua, bantu dia, udah nggak apa-apa, minum. Semenjak itu dia nggak pernah nggak mampir ke bar. Jadi efek daripada namanya penolakan itu bisa kemana-mana saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi saya mau kasih tahu yang paling berat. Yang paling berat dari semua adalah kita menolak diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Saya selalu ingat dengan satu kasus yang saya tangani. Anak gadis umur kira-kira 20 tahun. Yang mati-matian mengatakan dia adalah orang yang paling pesek sedunia. Saya bilang tidak mungkin. 1, Anda tidak pernah ke seluruh dunia. Bandingin hidungmu sama hidung orang lain. Yang kedua, hidungnya oke kok. Akhirnya dia pergi operasi kan. Hidung sekarang bagus. Cuma saya bilang, hidungmu boleh sepanjang Pinocchio.
Ya, punya Pinocchio itu. Tapi yang ditolak kan bukan hidungnya. Tapi dalam hal ini papanya. Dia bilang, kenapa saya mesti punya papa kayak begini? Karena itu dia tolak dirinya, akhirnya semuanya itu. Ini yang berat. Ya. Orang tertolak itu jadi begini loh. Istilah bahasa Inggrisnya itu hurt people. Orang terluka cenderung melukai orang lain. Dia kalau sudah terluka, omongnya itu sudah seperti orang durian istilah kita ya. Nah, manusia itu mencari kesembuhan. Sebab ketika saya mengatakan penolakan yang paling berat itu adalah manusia tolak manusia, sebenarnya di atasnya ada penolakan puncak, yaitu ketika manusia itu ditolak oleh Allah. Nah, manusia itu mencari kesembuhan dalam hidupnya. Ditolak itu nggak pernah enak, dibully itu nggak pernah enak. Jadi manusia memakai berbagai cara. Contoh, saya akan berusaha disenangi orang. Bayangkan saya tangani satu kasus di mana anak ini wanita sudah tidur dengan separuh orang pria di kantornya. 15 orang di kantornya dikirim ke saya dan ditanya apa yang mesti dilakukan. Saya cek dan simpel sekali. Itu cuma satu saja. Saya cuma pengen orang suka sama saya. Jadi kalau orang supaya dibaikin sama orang, dia bersedia tidur sama mereka. Jadi itu adalah efek yang terjadi ketika seorang itu dengan segala cara berusaha disenangi orang, jadi populer, cari keberhasilan dan lain sebagainya. Ya, direktur 7 perusahaan duduk depan saya, nangis seperti anak kecil, nangis menggerung-gerung ya, bukan nangis oh gitu. Sambil nangis dia bilang, Pak, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta satu saja. Aku pengen dengar Papa ngomong, kamu anak baik, itu aja. Cuma pengen dengar Papa ngomong, kamu anak baik. Papa meninggal 2 tahun yang lalu. Dan dia tahu seumur hidup aku gak akan pernah dengar kata-kata ini. Aku anak baik. Jadi saudara, itu situasi jiwa manusia berusaha segala cara kerja keras supaya bisa diterima. Ternyata enggak. Saya gak tahu berapa di sini yang suka nonton film dan tahu Ben Kingsley. Ben Kingsley itu menang piala Oscar di film Gandhi. Orang tuanya, namanya juga orang India, suka mau anaknya tuh jadi dokter. Disuruh jadi dokter, dia nggak mau. Dia jadi pemain film. Orang tuanya bukan lagi kecewa. Udah kecewanya dan menganggap dia orang yang gagal. Jadi dia pikir begini, kalau saya dapat piala Oscar, mama saya, papa saya akan terima saya. Enggak juga. Akhirnya terakhir apa? Dia dapat gelar Sir dari Ratu Elizabeth. Dan dia cerita, saya keluar dari istana Buckingham, saya jalan itu kayak setengah melayang, saya mau lompat-lompat. Tiap orang yang ketemu saya pengen ngomong, mama saya sayang saya, mama saya sayang saya. Kayak orang gila. Kenapa? Dianggap Ratu Elizabeth mamanya dia sekarang. Saking terobsesi dengan kasih sayang mama, ketika Ratu Elizabeth kasih dia penghargaan, dia bilang itu mama saya, sayang sama saya. Jadi dia bilang, saya pengen ngomong sama semua orang, mama saya sayang saya, mama saya sayang sama saya. Di rumah dia telepon sama mamanya, kasih tahu, Ma, aku dapat gelar Sir dari Ratu Elizabeth. Mamanya bilang, itu apa? Itu semua. Nggak jadi dokter. Jadi bayangkan ya, betapa mengerikannya. Nah, saya anjurkan dari beberapa hal untuk hadapi penolakan. Oke. Nomor 1, pakai otak, jangan pakai perasaan. Oke. Pakai otak, jangan pakai perasaan. Bedakan 2 R. R pertama adalah respons, R kedua adalah reaksi. Nah, reaksi sama respons itu 2 hal yang berbeda sekali. Saya tunjukkan bedanya begini, oke, di slide berikut. Reaksi itu adalah otomatis gak pakai mikir. Kamu pukul saya balas pukul kamu. Tampar pipi kanan, balas tampar pipi kirinya. Okay. Reaksi itu adalah perasaan terluka munculnya. Dia adalah umumnya negatif merugikan. Jadi gak mikir soalnya, papak gitu. Dipukul, mukul, dimaki, balas maki. Tapi kalau respons itu beda. Respons itu kayak jemaat saya, oke? Jemaat saya itu datang konseling, istrinya bilang gini, Pak, gimana Pak? Ini kalau nyetir Pak, serem Pak. Dia kalau disalip orang, dia bakal balas nyalip, terus udah gitu berhenti depan itu orang. Dan turun dari mobil. Datangin orang di belakang itu. Terus apa yang terjadi saya bilang? Dia lihat Pak, kalau badannya gede, dia cuma gini aja. Kalau badannya kecil, dia ajak berantem. Itu namanya respons, oke? Mikir soalnya, badannya gede enggak? Kalau gede, jangan. Kalau kecil, lo macam-macam. Jadi itu respons. Ya, hasil dari orang lihat situasi dan mikir. Karena itu dia pikiran jernih dan umumnya positif mau berkat. Nah, jadi karena itu saya ajak kita untuk
dalam kalau umpama ada merasa ditolak atau apapun juga, ini, oke, ya. Karena kalau main perasaan itu punya kekuatan hebat. Dia bisa kuasai kita sampai kita punya otak ini nggak jalan sama sekali. Kalau orang sudah main perasaan, otaknya nggak bisa mikir dan akibat nanti nyesel dia itu. Gara-gara apa yang dia katakan dan dia perbuat. Ya. Kalau orang sudah bereaksi tanpa mikir dari hanya perasaan saja, dia nggak lagi lihat yang dia dengar itu benar apa salah. Udah nggak peduli. Ya. Seringkali itu memperparah situasi. Ya. Nah, jadi saya pernah khotbah di gereja tentang dua macam manusia. Satu manusia landak, satu manusia panda. Ya. Nah ada orang tuh kayak landak gitu. Kita dekat pasti terluka. Ya. Akhirnya dia kemudian karena semua orang kena duri dia, menjauh dari dia tidak berkesimpulan. Benar kan saya bilang kan, semua orang gak suka saya kan, buktinya semua pada pergi. Dia gak tahu dia melukai orang, dia gak sadar sama sekali. Ya, jadi saya mencoba bawa kita untuk pakai ini Bu ya, pakai otak. Oke, tanya ini. Sebenarnya yang ditolak ini apanya? Ya. Yang ditolak ini apanya? Ada 3 kemungkinan. 1, penampilan atau gaya saya. Ya. Penampilan atau gaya saya yang ditolak. Kalau itu penampilan atau gaya, ya udah diperbaiki aja penampilan dan gayanya. Simple toh. Bagian ini nggak cocok, ya udah saya ganti. Saya nggak bilang itu salah, saya bilang nggak cocok. Sebab yang kamu nggak suka, orang lain mungkin suka. Gitu. Ini masalah selera. Ya. Jadi saya bisa perbaiki gaya penampilan, bisa. 2, mungkin yang ditolak ini kerjaan saya nih, kinerja saya, cara kerja saya, barangkali. Ini bicara tentang konteks ibu rumah tangga, konteks orang di kantor, macam-macam semua. Oke. Nah, jadi kalau sudah menyangkut umpama dicek, ternyata kinerja atau kerja saya, maka sekarang pertanyaan kita adalah begini, bagian mana yang bisa saya perbaiki? Apa yang kurang saya perbaiki? Oke, kalau saya sudah perbaiki penampilan saya, gaya saya, kerja saya masih ditolak juga, kemungkinan ketiga memang begitu. Oke, barangkali yang ketiga adalah memang diri kita yang ditolak. Bisa terjadi, bisa terjadi. Nah, tapi saya mesti mengatakan bahwa ada orang tertentu memang mungkin nggak pas untuk ada dalam diri kita dan it's okay, nggak apa-apa gitu. Ya. It's okay, nggak apa-apa. Ya. Orang yang punya trauma ditolak itu cenderung melihat semua penolakan sebagai penolakan nomor 3. Belum tentu. Bisa aja nomor 1, bisa aja nomor 2. Ya. Bahayanya ada di situ. Kita anggap nomor 3 semua. Ya. Jadi kalau memang ada orang teman kita atau siapa nggak cocok sama kita, ya sudah, ya toh, jaga hubungan pertemanan, tapi tidak terlalu banyak interaksi, dan itu nggak apa-apa, ya. Tapi gimana kalau pasangan kita, orang yang kita sayang di rumah kita, yang lakukan nomor 3 ini? Maka saya bawa kita lihat nomor 2, oke? Temukanlah berkat di balik penolakan. Langkah 1 dulu ya. Langkah 1 nggak ada, langkah 2 nggak ada. Oke. Jadi saya mesti pakai ini dulu. Baru saya bisa nomor 2. Ya. Saya baca cerita satu orang anak muda Indonesia yang sekolah ke Amerika, terus kemudian dia kembali ke Indonesia, kemudian buka usaha. Dia diundang kembali ke alma maternya untuk kasih pidato wisuda. Dia cerita begini. Begitu saya lulus sekolah, saya lamar kerja. Tahu nggak berapa lamaran dia kirim? 5.000. Ke seluruh dunia, 5.000. 5.000 nolak dia loh. 5.000 orang nolak dia. Bayangkan kayak apa rasanya itu, 5.000. Seluruh dunia lagi loh. Masa dia melamar ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Hong Kong, Singapura. Seluruh dunia dia lamar, seluruh dunia menolak dia. Tapi dia kemarin ngomong di pidato wisuda itu, saya bersyukur saya ditolak 5.000 kali. Kalau saya diterima aja, hari ini saya nggak kaya kayak sekarang ini. Sebab gara-gara tolak, dia mulai mikir akhirnya, gua kerja sendiri aja. Dan berhasil sekali dan diberkati sekali. Jadi seringkali berkat itu datang bersama dengan penolakan. Cuma karena kita ini sudah sensi nih, main perasaan, akhirnya yang dilihat cuman penolakan, berkatnya nggak kelihatan. Karena dia ngumpet di balik
di balik penolakan tersebut. Jadi kita cuma fokus kepada rasa sakit yang muncul karena penolakan, tidak melihat berkat yang datang bersama dengan penolakan. Ya, sesakit-sakitnya penolakan, saudara bisa mengubahkannya jadi berkat. Chia Chiang itu lahir di Tiongkok. Lalu suatu hari dia ke sekolah di Amerika. Nah, dia ini adalah orang yang banyak penolakan dalam hidupnya dan dia takut sekali ditolak. Dia pengen jadi Bill Gates, ya, pengen jadi kaya raya sekali, tapi enggak terjadi. Lalu kemudian dia sampai di Amerika. Suatu hari dia di kos, itu ternyata keluarga penjahat, kosnya itu. Ibu kosnya sama keluarga kosnya itu. Jadi suatu hari uangnya si Chia Chiang diambil semua. Dia jadi bokek. Gara-gara bokek inilah dia kemudian pindah ke keluarga lain yang bawa dia mengenal Yesus. Dia jadi Kristen. Chia Chiang ini kemudian sadar, saya kemana-mana ini takut penolakan. Jadi apa yang dia perbuat? Dia tiba pada satu kesimpulan yang sangat ajaib. Dia bilang gini, supaya Anda bisa hadapi penolakan, Anda harus terbiasa ditolak. Jadi dia bikin program 100 hari penolakan. Ya, maka judul bukunya itu adalah 100 Days of Rejection. Di mana dia sepanjang 100 hari, setiap hari dia khusus kemana-mana supaya ditolak orang. Contoh, dia ke supermarket beli udang 1/4 ekor. Ya nggak mungkin lah, gila 1/4 ekor. Ya. Kemudian dia datangin orang dan dia rekam semua ya, semua dia rekam. Oke, dia taruh di YouTube. Dia suatu hari, mohon maaf itu handphone saya, oke, itu dari bank pasti, oke, saya tahu. Jadi dia ngerekam suatu hari begini, dia datang ke bawah apartemen, satpam dia nggak kenal, dia bilang gini, boleh nggak pinjam uang $100? Satpam bilang enggak, satpam bilang gini, kenapa? Untuk apa? Dia langsung kabur loh, karena direkam dia bilang saya nonton malam itu. Kenapa saya lari? Dia bukan bilang enggak loh, dia cuma nanya untuk apa? Sayanya yang bermasalah. Jadi dia kemudian keliling lagi, umpama contoh dia masuk salon anjing dan minta habis makan, dia minta refill burgernya. Minta isi ulang, gratis. Ya. Dia kemudian satu kali, dia itu ke salon anjing dan minta potong rambut. Ya. Jelas ditolak. Ya. Tapi hidupnya itu berubah karena suatu hari begini. Dia pergi ke toko donat Krispy Kreme. Dia bilang saya minta donat berupa logo Olimpiade. Waduh, logo Olimpiade. Jadi tapi yang jual nanya gini, kayak apa itu? Dia bilang saya pasti ditolak. Kayak apa itu? Dia Google, dia tunjukin kayak gini nih, 5 lingkaran, kayak gini lah. Kata yang waiternya, tunggu. 5 menit kemudian muncullah donat, 5 biji, logo Olimpiade. Dia bilang ternyata bisa. Dan bukan hanya itu, bukan hanya itu. Gara-gara dia punya video di YouTube itu, saham Krispy Kreme naik 29% dalam 1 minggu. Jadi dia bersaksi di gereja. Pendetanya John Ortberg bilang gini, Chiang, hebat sekali. Yuk kita tulis surat ke Krispy Kreme, minta 6.000 donat gratis. Kira-kira terima apa enggak? Kata Krispy Kreme, silakan kita kirim 6.000 donat ke gereja di Menlo Park itu. Ya, kalau saudara bisa melihat berkat di balik penolakan, saudara akan bisa bersyukur dan bahkan mengampuni orang yang menolak kita. Ya. Contoh klasik itu di Alkitab itu Yusuf. Ditolak kan oleh saudara-saudaranya kan. Ditolak habis-habisan mengatakan ini mendingan mati aja yang satu ini. Dan setelah dia lihat berkat di balik penolakan itu dia mengatakan saya akan pelihara kalian, makan gratis, saya tanggung semua. Kenapa? Kalian itu dipakai Tuhan. Penolakan kalian itu membuat saya masuk dalam rencana Tuhan. Itu yang orang sering kali tidak berpikir. Penolakan itu membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Siapa yang sangka penjara ternyata tangga. Penjara Yusuf itu dia mesti datangin, kalau enggak dia enggak bisa naik. Maka saya bilang penjaranya adalah tangga. Jadi saudara sekalian, demikianlah kita bisa temukan
berkat. Nah, akhir cerita Quaden Bales, anak tadi. Okay. Sekarang sudah jadi pemain film Hollywood. Kenapa? Gara-gara penolakan itu. Jadi seluruh dunia mengatakan, kita bela Quaden. Termasuk pemain bola, dan orang kirim uang supaya dia bisa jalan-jalan ke Disneyland. Target $10.000. Tahu gak terkumpul berapa? 400.000. Dan kata mamanya, tidak ke Disneyland. Tidak. 100% uangnya dikasih ke yayasan untuk menolong anak-anak yang punya masalah. Itu baru hebat. Dan Hollywood mengatakan, sini Quaden, main film Marvel, oke? Jadi superhero dia sekarang. Okay. Terakhir, nomor 3. Temukanlah penerimaan pada satu tempat, salib Yesus. Ya, sekarang saya bacakan Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kita akan baca 11 ayat ini. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Tidak juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku dalam Firdaus. Di sini ada penolakan, ada penerimaan. Mal yang satu menolak, mal yang satu menerima. Pembunuhan adalah penolakan puncak. Yaitu kamu tidak berhak hidup di dunia ini. Kita singkirkan kamu dari dunia ini. Jadi Yesus di kayu salib ditolak oleh manusia dan dihukum mati. Dianggap tidak layak hidup. Padahal dari semua orang yang pernah lahir di dunia, hanya dia satu-satunya yang pantas untuk hidup. Di kayu salib Yesus terima penolakan puncak, tapi menerima penerimaan dari satu pribadi yang gak pernah disangka. Siapa? Maling. Dan yang luar biasa adalah begini. Bahwa maling ini yang ditolak oleh semua orang, tapi menerima Yesus berakhir dengan diterima oleh Yesus. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ini jawaban untuk semua orang yang pernah tertolak. Yang pernah alami namanya luka ditolak. Namanya pernah ditolak teman, pernah ditolak barangkali pacar dan lain sebagainya. Atau pasangan atau apa. Saya pengen berkata begini. Buat yang pernah gagal. Temukanlah kasih dan penerimaan pada salib Yesus. Kenapa maling ini? Kenapa maling diterima oleh Yesus? Apa bagusnya maling ini? Saya bergumul 2,5 tahun loh. Untuk pertanyaan ini. Saya bertanya dan 2,5 tahun kemudian baru temukan jawabannya. Apa baiknya si maling? Saya kasih tahu. Masa lalu dia maling. Masa sekarang lagi tergantung. Masa depan, bentar lagi mati. Nggak ada masa depan ini orang. Masa lalunya jelek. Jadi apa gunanya dia diselamatkan? Jawabannya tidak ada gunanya. Dan justru karena itu dia diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita ada gunanya. Sekalipun kita semua nggak ada guna, Yesus tetap terima kita. Saudara mau tahu nggak siapa maling itu? Itu gambaran kita semua. Kita orang-orang yang tidak pantas masuk surga. Oleh karena Yesus kita diterima. Tujukan mata kita kepada salib Yesus. Ya. Bahkan saat kita tidak berguna sekalipun, dia tetap terima kita, saudara sekalian. Ya. Ada satu nenek tua namanya Françoise. Panggilannya Mami. Mami ini umur 76 tahun di panti jompo di Kanada. Dia lumpuh dan buta. Jadi lumpuh, buta dan gak bisa tahan buang air. Jadi seringkali mengotori tempat tidur, begitu buta dan dia lumpuh. Gak bisa makan sendiri, gak bisa pakai baju sendiri.
Jadi tiap hari cuma dibaring di situ saja, direnyang, nggak bisa ngomong lagi. Jadi cuma diam saja begitu, buka mata juga nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Satu orang staf namanya Louis dikasih tugas, lu ngurusin si Oma. Dan dia bilang, saya jengkelnya minta ampun. Begitu banyak yang lain, kenapa nggak yang lain? Kenapa saya mesti kena yang satu ini gitu loh. Dan itu katanya tiap hari mesti gitu, capek sekali. Tapi ya apa boleh buat, namanya tugas. Dia lakukan tugasnya tiap hari dengan setia, tapi dengan sebel. Jengkel sekali. Tapi memang suatu hari saya kasih makan si Oma. Ya, bisa bersihin dia. Ya. Mendadak hari itu katanya tangan si Oma gerak. Megang tangannya si Louis. Terus Oma senyum. Dia bilang hari itu, semua capek saya hilang. Ya. Sekarang saya tetap kasih dia makan, mandiin dia, lakukan semuanya. Tapi saya lakukan dengan penuh sukacita. Suatu hari ada tamu, rombongan datang nih. Mau ninjau-ninjau nih. Panti jompo. Sampai di mami si Oma ini, tamunya nanya, boleh tanya nggak yang satu ini ngapain dipiara? Oh, Louis dengar gitu. Louis marah. Kenapa dipiara? Karena saya sayang sama dia. Itu orang yang nggak ada nilai sama sekali. Dan dia bilang, saya sayang sama dia. Saudara saya, kasih Allah memampukan kita untuk lakukan hal ini. Saya tutup dengan ilustrasi ini ya. Ini namanya Mary Ann Bevan. Coba lihat fotonya ya. Dia seorang wanita yang cukup cantik, seorang suster perawat di rumah sakit. Mary Ann Bevan ini punya anak 4. Suatu hari suami meninggal dan dia jadi janda. Pada umur 32 tahun, dia kena penyakit namanya akromegali. Akromegali adalah begini, tangannya sama kakinya dan mukanya terus bertumbuh sekalipun dia sudah dewasa. Jadi tangannya makin lama makin gede, kaki makin gede, wajahnya makin gede. Akibatnya kalau lihat wajahnya di foto berikut, dia jadi kayak begini. Okay. Dia kalau udah gitu kata rumah sakit, jangan kerja. Kenapa? Pasien takut. Berhenti kerja, nganggur. Anak 4, mesti dikasih makan. Tahu gak dia ngapain? Dia putuskan untuk kasih makan anaknya dengan cara yang sangat amat ekstrim. Bukan jual diri, bukan. Ya bukan. Dia putuskan ikut kontes wanita terjelek sedunia. Dan dia menang lagi. Dia menang. Dia resmi menjadi wanita terjelek sedunia. Untuk itu dia dikasih ikut ke sirkus untuk ditonton orang dan dilemparin orang. Jadi dia duduk di suatu tempat, sirkus dibuka, orang datang, wanita terjelek sedunia. Rame itu yang nonton itu. Beli tiket, masuk. Dan kemudian lemparin dia. Kadang dengan batu, kerikil, kadang kertas, macam-macam. Dan dia duduk di situ diam. Dia terima semua penolakan ini. Dia telan semua penolakan ini. Kenapa? Anak saya harus makan. Ketika dia meninggal, anak-anaknya itu memuji-muji mama. Ini mama wanita tercantik sedunia. Dia ditolak oleh semua orang. Ya. Orang gak dia kenal. Tapi justru diterima oleh orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Yaitu anak-anaknya. Yesus itu di kayu salib. Itu menjadi pria paling jelek sedunia. Sebab itu kata Yesaya. Begitu buruk rupanya, sudah tidak seperti manusia lagi. Itu kayak Yesaya 53. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita gak mau lihat dia. Kenapa? Terlalu mengerikan. Salib itu adalah bentuk hukuman mati yang dirancang dengan 2 tujuan. 1, yang mati kapok. 2, yang nonton ikut kapok. Dibuat sedemikian rupa sehingga salib adalah bentuk hukuman mati yang paling sakit, paling lama, paling memalukan. Memalukan sekali. Tergantung di sana dalam keadaan telanjang. Dan hancur-hancuran badannya. Dilihatin oleh orang satu kota. Sakit dan lama, kenapa? Karena salib itu orang bisa mati 7 hari baru mati. Tuhan Yesus mati cuma 6 jam, kenapa? Karena sudah hancur-hancuran badannya sebelum disalib. Dan seperti kata satu nyanyian, dia memilih untuk disalib. Dia bukan terpaksa maju ke salib loh. Dia memilih untuk disalib. Dia bisa nggak lolos dari salib? Bisa. Dan dia mengatakan, nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Ya. Suatu hari saya ada di Bandara Changi. Saya lagi check-in. Bandara check-in. Saya tuh iseng-iseng menunggu gitu ya. Berdoanya begini. Tuhan Yesus saya bilang. Di Ibrani pasal 12 ayat 2 itu dikatakan Tuhan Yesus tekun pikul salib. Karena melihat di depan ada sukacita. Jadi saya tanya, sukacita apa di depan yang Tuhan lihat waktu sedang pikul salib? Dan saya langsung terima jawabannya. Sukacita melihat kamu diselamatkan. Saya berhenti check in loh. Saya jalan keluar ke pinggir jalan raya. Duduk di situ pinggir jalan dan nangis. Membayangkan Yesus yang lagi pikul salib dalam keadaan sakit sekali. Dalam keadaan sangat amat capek sekali. Hampir pingsan rasanya. Dan dia mengatakan, aku mesti terusin salib ini. Supaya Sukirno itu bisa sembuh. Saya bilang sembuh karena saya umur 23 tahun. Berat badan saya 40 kilo. Ya. Bisa bayangin 40 kilo. Sekarang 80 soalnya. Jadi separuh. Saya tiap malam tidur 3 jam. Tiap hari saya muntah-muntah. Tiap hari saya minum obat kira-kira 12 butir. Ya. Saya nggak ada hari depan. Hidup saya kacau balau, saya sakit-sakitan. Sekarang saya baru tahu saya kena namanya depresi, major depression. Dan Yesus itu peduli dengan saya dan sayang sama saya. Dia ketika pikul salib itu dia mengatakan, dia lihat muka saya di Yogyakarta, umur 23 tahun. Dalam keadaan parah sekali, aku harus selesaikan salib ini supaya Sukirno ini bisa sembuh. Tahukah Anda semua, wajah-wajah Anda semua muncul depan mata Yesus ketika dia sedang maju ke kayu salib. Dia lakukan itu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Saya kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari datang ke hadapan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh ibu-ibu sekalian dalam hidup selama ini. Saya tidak tahu berapa kita yang ada luka, tertolak, pernah dikata-katai, pernah dihina. Tapi ada satu hal yang jelas, Yesus itu oleh kasih-Nya menerima kita semua dan bahkan memulihkan kita semua. Kasih-Nya menyembuhkan saudara dan saya. Oleh kasih yang besar, selalu ada penerimaan di kayu salib. Tuhan kita mati dengan tangannya dipaku. Artinya tangannya terbuka lebar. Untuk terima kita sekalian. Orang-orang terluka yang mencari-cari terus kesembuhan buat jiwa kita. Pada hari ini saya membawa kita untuk semua datang ke bawah kaki salib Yesus. Dan melihat di sana kasih yang begitu besar, begitu hebat. Di depan kita semua terpampang kasih. Penerimaan yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu lagi sebenarnya mencari-cari kesembuhan. Karena salib itu adalah pohon kesembuhan buat kita sekalian. Salib itu sumber kesembuhan buat kita sekalian. Mari ikut saya datang kepada salib Yesus. Dan temukan kesembuhan kita di sana. Yesus yang mati supaya kita hidup. Yesus yang dihina supaya kita dimuliakan. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus ditolak supaya kita semua diterima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih yang begitu hebat. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang tak terbayangkan oleh kami. Begitu hebatnya kasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik dengan kami. Mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Dengan segala kejelekan kami. Dengan segala kesalahan kami. Dengan segala ya Tuhan, ke segala pergumulan kami. Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih yang begitu hebat. Terima kasih untuk kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang menyembuhkan kami semua. Dari segala luka-luka dalam hidup kami. Masa lalu kami semua disembuhkan oleh karena salib-Mu. Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih. Alirkan terus kesembuhan-Mu Tuhan. Alirkan terus Tuhan pemulihan-Mu atas kami semua yang hadir di sini pada siang ini Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan ini. Terima kasih buat kuasa ini. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Mari Tuhan terus kerjakan di dalam hidup kami, dalam hati kami. Keluar dari tempat ini kami membawa firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Kami boleh jadi berkat di mana kami ada, memberkati banyak orang. Berdoa memberkati Pak Sukirno Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, keluarganya, kemanapun Tuhan utus. Kemuliaan-Mu dinyatakan, banyak orang boleh diberkati dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati dan kuduskan setiap persembahan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan Yesus, supaya kerajaan-Mu boleh terus diperlebar. Nama Yesus dimuliakan. Kuduskan persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, ada amplop-amplop persembahan yang sudah disiapkan. Nanti setelah pulang Bapak Ibu boleh masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di belakang. Kemudian ada beberapa pengumuman kami mau sampaikan untuk ibadah tengah minggu yang biasa kita lakukan secara Zoom seminggu sekali, itu sudah ditiadakan. Nanti akan diadakan ibadah tengah minggu hanya satu kali, nanti akan ada informasi selanjutnya. Kemudian ada Sunday Service tanggal 23 April hari Minggu. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan, kaum pria juga untuk boleh hadir dalam ibadah Raya Minggu City of Love yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryolikito yang akan diadakan secara onsite jam 10 pagi di Sampurna Strategic Square. Dan untuk ibadah Woman of Love minggu depan, hanya minggu depan diliburkan. Jadi hanya satu kali diliburkan. Jadi minggu depannya akan ada lagi ibadah Woman of Love. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama angkat suara katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita sudah diterima oleh Tuhan, apapun kekurangan kita. Mari kita kembali dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dan kita juga menerima kalau ada kekurangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu suami kita, maupun itu orang tua kita, mertua kita, menantu kita, bahkan anak kita atau cucu kita. Kekurangan mereka seperti kita sudah diterima oleh Tuhan, demikian juga kita menerima kekurangan mereka. Dan biar kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin.
Kami menyampaikan terima kasih banyak buat Pak Sukirno, buat pelayanan dan juga berkat firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Bapak, jemaat yang digembalakan juga keluarga. Disertai Tuhan dibuat berhasil. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati. Ada persembahan bisa dimasuk dalam kotak persembahan dan juga ada makanan yang akan dibagikan.